Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, kita sering mendengar istilah munafik, atau dalam bahasa lain kadang sering diistilahkan dengan hipokrit. Jadi orang munafik itu adalah orang hipokrit. Apakah yang disebut munafik, atau siapakah orang munafik itu? Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang munafik, ada yang dimaksudkan dengan munafik dalam arti i'tiqadi, menyangkut akidah ya. Seperti orang-orang munafik yang di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat Nabi mengatakan, aku beriman, aku juga seperti kalian sebagai orang Islam, tetapi dalam hatinya atau perilakunya sebetulnya tidak mengakui kebenaran Islam. Itu adalah nifak atau munafik i'tiqadi. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menghadapi hal-hal semacam itu, atau orang-orang yang semacam itu. Karena munafik itu dalam pengertian sehari-hari sering dikatakan orang yang tidak sama antara apa yang diomongkan dengan yang ada di dalam hatinya. Orang kadang sering mengatakan munafik itu ibaratnya semongko. Jadi kulitnya hijau, yang di luar hijau tapi di dalamnya merah, atau mungkin di dalamnya kuning. Nah, orang yang tidak sama antara luar dan dalam itu juga sering dikatakan munafik. Dari kacamata agama misalnya ya, hal semacam itu dapat kita telusuri dari parameter yang dibuat oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong itu berbohong. Ya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia menyelisihi, atau bahasa Jawanya nyulayani, tidak mentepati. Dan yang ketiga, wa idza tumina khona. Apabila dipercaya, diberi amanat, dia berkhianat. Nah, ucapan Nabi yang nampaknya sederhana itu sebetulnya mengandung arti yang sangat luas dan konsekuensi yang sangat berat. Pertama, misalnya ketika orang berbohong setiap berbicara, ya kadang hal itu dianggap masalah sepele. Alah, saya ngomong dengan teman sendiri kan nggak apa-apa, masa saya dikatakan munafik? Jadi dianggap kalau dosa itu dosa kecil. Dia lupa bahwa dosa besar itu berasal juga dari dosa-dosa kecil. Tumpukan dosa kecil yang kemudian menumpuk, menggunung, itu akan bisa menjadi dosa besar. Karena hal itu dianggap masalah sepele, masalah remeh-temeh. Jadi kalau ngomong, ya nggak sesuai dengan yang diomongkan, selalu berbohong. Jadi di depan kita bermanis-manis muka, di belakang dia kadang-kadang sinis atau cemberut. Nah, itulah omongan orang yang oleh Nabi dikatakan sebagai orang munafik. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, dia itu suka belinjani. Ya meskipun janji itu janji kecil, tapi ketika orang sudah berjanji, seharusnya tidak boleh dibelinjani seenaknya saja,
tanpa alasan yang makul, tanpa alasan yang mungkin syar'i gitu ya. Tetapi orang seenaknya saja kemudian menyelisih apa yang dijanjikan. Ya mungkin masalah-masalah sepele yang tadi saya sebutkan, jangan dianggap masalah sepele itu ya masalah remeh-temeh yang nggak ada nilai dosanya. Tetap ada. Jadi misalnya orang berjanji besok siang saya traktir kamu. Coba bayangkan kalau yang diajak makan bersama itu lalu memang sengaja sudah tidak makan dari pagi misalnya ya, kemudian dia sudah membayangkan akan makan bersama dan sebagainya, tiba-tiba yang menjanjikan itu lalu tidak ada kabar, tidak telepon, tidak WA, pokoknya hilang begitu saja, berlalu begitu saja. Betapa kecewanya. Dia sudah meninggalkan rumah misalnya, sudah pamit kepada istrinya, kepada anaknya, saya makan bersama si A, si B, tetapi kemudian orang yang menjanjikan itu menganggap tidak ada apa-apa. Nah ini kayaknya masalah sepele sekali lagi ya, masalah sepele, tetapi masalah besar, masalah berat itu biasanya dimulai dari masalah-masalah yang sepele. Orang yang membiasakan diri mengingkari janji dari masalah yang sepele, biasanya dia gampang terjebak untuk melakukan hal-hal yang tidak benar ya pada masalah-masalah yang berat, yang itu akan ditutup-tutupi dan dia akan mengatakan kepada temannya, kepada orang lain, saya tidak melakukan apa-apa, saya tetap berada dalam garis yang benar, tetapi sesungguhnya dia melakukan banyak pelanggaran. Ini sungguh berat ya orang yang seperti itu. Kemudian wa idza tumina khana, dan kemudian jika dia dipercaya dia berkhianat. Nah pengkhianatan di sini juga macam-macam. Orang tidak taat pada aturan yang sudah ditentukan bersama, kemudian dia mengambil langkah sendiri yang tidak mempedulikan lagi dengan alasan macam-macam. Saya kan juga orang punya hak misalnya, tapi sebetulnya dia kan sudah dipercaya oleh pihak lain agar mengambil langkah-langkah yang sudah ditentukan, tetapi dengan alasan dia ini hak pribadi saya, maka dia mengambil langkah yang berbeda. Untuk apa? Nah kalau yang begitu itu biasanya untuk meraih keuntungan pribadi. Nah ini yang oleh Nabi dikatakan sebagai ayat-ayat atau tanda-tanda orang munafik ya, dengan ciri-cirinya yang seperti itu. Nampaknya sekali lagi ringan ya, nampaknya sepele, tapi konsekuensinya sangat berat. Memang ada ucapan bohong itu yang diperbolehkan, itu memang ada, tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu ya, hanya pada kasus-kasus tertentu. Misalnya sebagaimana dikatakan Nabi, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas. Tidaklah orang itu dikatakan berbohong ketika tujuan dari apa yang dikatakan bohong itu justru untuk mendamaikan di antara sesama manusia. Nah dari bohongnya itu untuk menciptakan kebaikan itu, kemudian fayunmi khairon, maka menumbuhkan kebaikan ya, au yaqulu khairon, atau orang itu kemudian bisa berkata dengan baik atau memunculkan hal-hal positif ya di antara kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mungkin berseteru, sehingga mereka kemudian malah justru baik. Nah kalau untuk menislahkan ya, mendamaikan para pihak yang berseteru, bersengketa itu harus menggunakan kata-kata bohong, maka dalam konteks seperti itu diperbolehkan. Tetapi sekali lagi itu untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan antar orang dengan orang. Tapi kalau untuk berbohong tanpa maksud tersebut, wah itu sama sekali tidak dibenarkan. Bukankah janji itu adalah hutang, gitu kan? Al-wa'du dainun.
bahwa janji adalah hutang. Karena itu ketika orang kira-kira tidak akan bisa menepati janji, lebih baik jangan berjanji. Termasuk mungkin para politisi ketika berkampanye janjinya muluk-muluk, tetapi setelah meraih jabatannya, dia tidak bisa menunaikan janjinya. Itu juga merupakan tanda-tanda munafik kalau dikaitkan dengan sabda Nabi tadi. Nah, itu politisi atau orang yang bergaya seperti politisi. Ada juga bukan politisi tapi bergaya seperti politisi, atau menangkap segala sesuatu itu dari aspek politis, sehingga dia mudah berjanji tetapi tidak pernah melaksanakan janjinya. Sungguh ini suatu hal yang sangat tidak baik, yang sangat kita sayangkan ya, karena dia menganggap seperti itu hal tidak penting, hal remeh, tapi orang lain sudah terlanjur menganggap bahwa apa yang disampaikan adalah sesuatu yang penting. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan munafik tadi, dan kita selalu menjaga lisan kita, menjaga komitmen kita, apalagi kalau komitmen itu sudah dibangun bersama-sama. Kita jaga komitmen kita, jangan mudah dikhianati, jangan mudah disepelekan, karena komitmen atau janji yang mungkin dalam bahasa agamanya juga disebut dengan baiat itu ya, itu menuntut pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.